NU akidahnya Asy'ari, fikihnya 4 mazhab, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, spesialisasi lagi tarekatnya Naqsyabandi. Maroko trilogi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki, tasawufnya tetap Sunni, Abu Hamid Al-Ghazali. Mengapa mesti berakidah Asy'ari? Namanya Asy'ariyah. Dan ini banyak di negeri kita. Status mereka tetap muslim. Supaya nanti tidak disalahpahami. Supaya tidak nanti orang mengatakan, tuh kan, betul kan? Memang Salafi itu mengkafirkan kaum muslimin. Tidak. Asy'ariyah ini punya perbedaan akidah dengan Ahlu Sunnah atau Salafiyah dari sisi asma wa sifat dan beberapa cabang akidah lain. Tapi Ahlu Sunnah atau Salafi tetap meyakini orang-orang di Indonesia yang berkeyakinan Asy'ariyah tetap saudaranya sesama muslim. Tapi berbeda dari sisi beberapa cabang akidah. Dan mereka meyakini itu adalah penyimpangan dalam masalah akidah yang harusnya diluruskan, tapi tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Kita baca. Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Catat dekat situ. Di kata-kata Abul Hasan, beliau sudah taubat sebelum wafat. Beliau sudah taubat sebelum wafat. Dan mengumumkan taubatnya. Mengumumkan taubatnya. Serta menulis buku. Taubatnya. Atau menulis buku akidahnya dia yang sekarang. Atau taubatnya dia, yaitu kembali kepada akidah Ahlussunnah. Semoga nanti disebutkan di buku ini. Wallahu a'lam disebutkan atau tidak. Coba kita baca dulu. Asy'ariyah ini pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebelumnya beliau menganut pemahaman Mu'tazilah yang sudah lewat tadi. Selama 40 tahun. Kemudian beliau pindah ke pemahaman namanya Kullabiyah, yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mentakwil sebagian yang lain. Apa bedanya dengan yang lama? Yang lama itu Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah sama sekali tidak menetapkan sifat Allah. Sedangkan Kullabiyah sebagian sifat ditetapkan, sebagian lagi ditakwil. Apa itu takwil? Aduh, nggak bisa balik lagi. Silakan merujuk kepada video-video sebelumnya. Kemudian setelah itu, menjelang akhir hayatnya, beliau kembali taubat kepada pemahaman salaf dan menulis buku namanya Al-Ibanah an Usulid Diyana, kemudian Maqalatul Islamiyyin. Di kedua kitab tersebut beliau menyebutkan bahwa beliau mengikuti pendapat Imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapatnya mengikuti semua pendapat Imam Ahmad. Jadi beliau dulunya berpendapat yang keliru dan menyimpang dari sisi asma wa sifat selama 40 tahun di Mu'tazilah, berikutnya Kullabiyah, kemudian taubat dan kembali ke pemahaman Ahlussunnah sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sayangnya para pengikutnya mengambil pemahaman beliau ketika menganut paham Kullabiyah dan menisbatkan pemahaman tersebut kepada beliau, padahal beliau sudah taubat. Sehingga sehingga para pengikutnya ini menamakan diri mereka dengan pengikut Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kok bisa namanya Asy'ariyah? Karena namanya juga Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada catatan kaki nomor 724. Kullabiyah ini firqah yang dinisbatkan kepada Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab Al-Qahtan atau Al-Qattan. Ya.
Dia menulis bantahan terhadap Mu'tazilah. Tapi tidak luput dari sedikit penyimpangannya Mu'tazilah. Jadi tetap saja ada kesalahan. Di antara pendapat bid'ahnya Asy'ariyah, saya ambil nomor 1 dan nomor 2 saja. Nomor 1, mereka menetapkan hanya 7 sifat. Ya. Kalau Mu'tazilah kan tidak menetapkan sifat sama sekali. Sedangkan pendapat mereka di Asy'ariyah ini mengambil pendapatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari waktu Imam Abul Hasan pindah ke sekte Kullabiyah. Kalau Kullabiyah tadi tidak semuanya dibuang, ada beberapa sifat yang ditetapkan. Nah, ini sini. Menurut mereka Allah itu punya 7 sifat. Perhatikan. Perhatikan dulu. Padahal Allah punya nama 99 minimal. Dan setiap nama Allah mencerminkan sifatnya. Bagaimana bisa mau dibilang 7 sifat? Wong namanya Allah itu 99 minimal. Dan setiap nama mencerminkan sifat. Berarti sifat Allah minimal. Nah, kenapa kok jadi 7? Apa saja sifat yang mereka tetapkan untuk Allah? Mereka bilang Allah itu hayah, hidup. Al-ilmu, tahu. Al-qudrah, berkuasa. Al-iradah, punya kehendak. As-sama', mendengar. Al-basar, melihat. Dan mereka mentakwil sifat-sifat ikhtiyariyah bagi Allah. Mereka punya keyakinan Allah itu punya 7 sifat. Ini yang dulu kita belajar waktu di SD. Mungkin juga waktu SMP, SMA juga begitu. Yang kedua, pendapat yang salah dari aliran ini, mereka mentaktil atau menghilangkan dan mentakwil atau menyelewengkan makna sebagian sifat-sifat khobariyah Allah Ta'ala. Seperti Allah punya sifat namanya istiwa atau bersemayam. Mereka takwil menjadi istaula. Bukan istawa, tapi istaula. Artinya menguasai. Mereka bilang, oh, istawa itu bukan begitu, bukan. Karena kalau istawa atau bersemayam, itu nanti di pikiran mereka Allah itu lagi duduk gitu, bersila. Dibayangkan, oh itu nanti kalau kita bilang Allah itu istiwa, itu nanti Allah itu bersila. Nah, nanti kan kita membayangkan Allah kayak laki-laki bersila. Nah, jangan. Nanti kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah itu lagi bersila di atas satu tempat, namanya arsy. Nah, supaya nggak begitu, dah kita takwil saja. Kita jadikan istaula, artinya menguasai. Adapun Ahlus Sunnah, mereka meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy karena Allah yang bilang. Bagaimana? Tidak tahu. Tapi wajib untuk meyakini Allah itu bersemayam. Sudah. Dan tidak boleh tanya-tanya bagaimana bentuk bersamanya Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah mengatakan demikian? Ya karena ada dalam Al-Quran dan Hadis. Kalau kita menakwil dan kita palingkan atau kita buang istawa ini, terus yang dalam Al-Quran dan Hadis itu apa? Apakah itu ayat sia-sia? Apakah kemudian Nabi itu berkata yang sia-sia, memberitahukan bahwa Allah itu bersemayam? Begitu. Mereka takwil sifat tangan Allah dengan kata nikmat. Oh, itu bukan tangan. Mereka bilang tidak boleh dikatakan tangan Allah. Nanti kalau tangan, ini kalau kita bilang kepada masyarakat Allah punya tangan, nanti dibayangkan tangannya kayak kita. Jadi gimana? Ya jangan dibilang tangan, bilang aja nikmat. Itu versi siapa? Asy'ariyah. Adapun versi Ahlussunnah, Allah punya tangan karena Allah bilang Allah punya tangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kita wajib untuk beriman Allah punya tangan sesuai dengan yang mulia bagi Allah. Dan tidak boleh bertanya-tanya bagaimana bentuk tangan Allah. Kemudian kata mereka, Allah itu punya sifat wajah. Tapi harus ditakwil dengan keridhaan. Jangan bilang Allah punya wajah. Nanti kalau bilang Allah punya wajah, berarti nanti Allah itu mukanya kayak kita. Ya. Jadi gimana? Bilang saja, bukan wajah Allah, keridhaan Allah. Kata mereka. Lah kalau begitu, ini wajah yang ada di dalam ayat apa dong? Kata mereka, keridhaan. Menurut Ahlus Sunnah, Allah punya wajah yang sesuai dengan kemuliaan Allah.
Dan kita tidak boleh mentakwil, mentakfir, mentaktir, mentasbih, mentakif, mentamthil. Tidak boleh itu semua, dan cukup beriman bahwa Allah punya wajah. Dan tidak boleh tanya-tanya bagaimana bentuk wajah Allah. Nah, kita pernah daurah dengan Ustadz Firanda beberapa bulan yang lalu. Bila tidak salah ingat, Ustadz Firanda itu sempat bilang gini, dan antum kalau bicara dengan orang-orang yang ada di Indonesia, yang mereka bilang gini, kami ini Asy'ariyah. Kalau antum bicara sama mereka, mereka itu hanya tahu kulit-kulitnya Asy'ariyah. Kebanyakan dari mereka hanya turun-temurun dan ikut-ikutan dari sekolah, dari pesantren, dari kiai-kiai. Sedangkan usul dari keyakinannya Asy'ariyah mereka banyak yang tidak tahu. Tidak seperti Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu, terutama tulabul ilmnya, betul-betul belajar tentang usul akidah Ahlus Sunnah. Nah, yang ke-9, aliran sesat berikutnya namanya Maturidiyah. Kalau di Indonesia ini combo sama Asy'ariyah, sepaket. Ibaratnya burger, ya ini keju dan daging sama seladanya bareng. Ya. Sama itunya, apa tuh? Roti apa? Rotinya itu. Makanya mereka bilang kita keyakinannya Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, jarang ada yang kita Asy'ariyah tok. Kami Maturidiyah tok, ini sudah combo kalau di Indonesia. Mereka dinisbatkan kepada Abul Mansur Al-Maturidi As-Samarkand. Ini imam mereka. Di antara pendapat mereka yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah Salafiyah adalah satu, sumber talaki mereka adalah akal. Kemudian kita ambil yang inti-inti ya. Nomor 4, mentakwil sifat istiwa atau bersemayam dengan istila atau istaula, sama seperti Asy'ariyah. Mereka bilang jangan bilang Allah itu bersemayam, bilang saja Allah itu berkuasa. Mereka mentakwil, nomor 5, mentakwil sifat matanya Allah diganti menjadi penjagaan atau pemeliharaan. Mereka menafikan sifat fi'liyah bagi Allah, seperti Allah datang, Allah tertawa, Allah turun. Mereka bilang enggak ada Allah turun. Nah, Allah turun kok Nabi bilang Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir? Mereka bilang enggak, itu bukan Allah turun. Karena kalau Allah turun, berarti Allah pakai apa? Melompat tangga, yang kalau turun berarti Allah itu hilang dari arsy-Nya. Itu versi mereka. Versi mereka adalah, kan Allah bersemayam katamu. Kalau Allah turun ke langit dunia berarti Allah gini, gitu ya. Habis itu hilang dong Allahnya dari arsy, berarti kosong dong arsy-Nya. Apa konsekuensi berikutnya? Kata mereka, kalau kosong arsy-Nya, turun ke langit dunia, berarti besaran mana? Allah apa arsy? Kata mereka. Dan jadinya, sehingga kalau jawabnya apa? Besaran siapa? Waktu pertama saya ikut kajian-kajian salaf, memang salah satu cabang paling berat itu adalah pelajaran asma wa sifat. Memang. Jadi kalau teman-teman kemudian saya bertanya, apa? Terus terdiam. Ya, saya maklumi karena memang ini pelajaran yang memang perlu diulang-ulang. Ya, karena kalau tidak, ya memang sulit memahaminya. Ini gini versi mereka. Allah itu bersemayam di atas arsy. Terus kata Nabi SAW, Allah itu turun ke langit dunia. Langit ada berapa? 7. Ya kan? 7 lapis. Di bawahnya arsy ini ada al-ma. Apa al-ma? Air. Allah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah di atas air. Di atas air ini baru langit 7. Kata mereka, kalau ini arsy, terus Allah turun ke langit dunia, ntar arsy-Nya apa? Kosong. Kalau kosong, terus Allah ada di sini, saya Allah turun di sini, kata mereka, berarti gedean siapa? Arsy sama langit apa Allah? Besaran siapa? Ayo, saya mulai serius ini teman-teman. Saya ulang ya. Ini menurut mereka bukan menurut kita.
Menurut mereka kalau seandainya arsy-nya Allah itu kosong, Allah turun ke langit dunia, berarti besaran mana? Arsy tambah langit apa Allah? Arsy tambah langit. Masa Allah lebih kecil dari makhluknya? Versi siapa? Versi mereka, bukan versi kita. Versi kita, Allah bersama di atas arsy karena Allah yang bilang. Allah yang turun ke langit dunia seperti setiap sepertiga malam yang terakhir, Nabi yang bilang, dan kita cukup beriman. Bagaimana bentuknya nggak tahu. Ya, bagaimana teknisnya wallahu a'lam. Kita hanya beriman karena Allah yang bilang, karena Rasul yang bilang. Cukup beriman, gitu saja. Kalau memang mau pakai logika, ya jelas saja logikanya. Oh, kalau gitu kalau turun arsy kosong dong. Kalau Allah ke sana, berarti arsy tambah langit, gedean arsy tambah langit dong. Ya kalau antum mau pakai akal ya memang begitu. Makanya balik lagi nomor 1. Coba balik nomor 1. Apa nomor 1? Sumber akidah mereka itu dari akal. Kalau kita ini pakai keyakinan pada Al-Quran dan Sunnah, selesai. Dengan apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, selesai. Sahabat Nabi dulu nggak ada yang protes. Ini anggap saja ini saya Nabi, anggap saja ini Nabi Muhammad ngomong, bahwa Allah itu bersama di atas arsy, bahwa Allah turun. Nggak ada sahabat Nabi yang bilang, Rasulullah, berarti gedean arsy tambah langit dong. Nggak ada yang bilang begitu. Semuanya dengarkan Nabi, beriman apa adanya, selesai. Karena Nabi yang bilang, mereka beriman, oh gitu, ya sudah. Nggak ada yang tanya-tanya, turunnya kayak apa Rasulullah? Ada tangga kah? Ada tangga kah ya Rasulullah dari arsy ke ini? Apa eskalator kah? Gimana? Apa Allah lompat kah? Gak ada yang tanya. Karena gak ada yang tanya, maka kita juga gak boleh tanya-tanya. Makanya ada orang datang ke majelisnya Imam Malik, dia masuk lalu nanya-nanya. Tapi nanya-nanyanya versi ngingkari gitu. Dia bilang, ya Imam Malik, Allah bersama di atas arsy. Gimana tuh? Tapi versi mereka ini versi mengingkari. Si penanya ini maksudnya mengingkari bahwa Allah bersama di atas arsy. Maka Imam Malik jawabnya apa? Apa jawabannya teman-teman? Ini pelajaran ini berulang kali. Rian harusnya hafal sudah. Karena Rian ini sama saya kayak bayangan. Dari zaman dulu, dari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Apa Rian? Al-istiwa. Al-istiwa'u ma'lum. Terus. Wal kaifu atau wal kaifiyatu majhul. Terus wal imanu bihi wajib. Terus wassu'alu anhu bid'ah. Istiwa bersamanya Allah itu maklum, diketahui dengan dalil. Bagaimana bentuknya majhul, gak ada yang tahu. Sahabat Nabi dulu gak ada yang tahu dan gak ada yang protes-protes. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwa Allah itu bersemayam wajib. Tanya-tanya bagaimana bentuknya istiwa, bid'ah. Ini kata siapa? Imam Malik terhadap laki-laki yang nanya-nanya tadi. Terus Imam Malik bilang, keluarkan orang ini, terus keluar. Nomor 7. Mereka berpendapat bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mendengar firman Allah. Akan tetapi memperdengarkannya melalui lisan Nabi Musa dengan huruf dan suara yang diciptakannya. Jadi tidak ada ayat begini. Coba lihat ayatnya. Wa kallamallah Musa takliman. Kata mereka, wa kallamallah Musa takliman, dan Allah dengan Musa itu bicara, betul-betul bicara. Kata mereka itu bukan wa kallamallahu. Karena kalau hu, tapi ikut kelas bahasa Arab, kalau hu berarti Allah ini apanya? Fa'il. Apa bahasa Arabnya pelaku? Fa'il. Kalau Allah hu pakai dhammah berarti Allah fa'il. Berarti Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa sebenar-benar bicara. Allah pelaku.
Jadi yang bicara Allah. Nah ini nggak ada. Kata mereka ini nggak bisa ini, nggak bisa diterima ayat ini. Ayatnya harus diganti. Padahal di Quran ya hu. Kata mereka jangan bilang hu. Doma ini ganti. Jadi apa? Jadi fathah. Nah. Wa kallamallahu ha. Kalau ha pakai fathah, nanti Allah jadi apa? Saya ikut kelas bahasa Arab. Hah? Maf'ul aja? Maf'ul atau maf'ul bih? Maf'ul bih. Maaf, ini hilang lagi nih. Maf'ul bih. Kata mereka, Allah jadi maf'ul bih. Maf'ul itu artinya objek. Nah, jadi yang mana yang bicara? Kalau fa'il tadi kan subjek, pelaku. Katanya kalau hu jadinya Allah subjek. Nah, kita ganti ha. Jadi bacanya ayat itu wa kallamallaha Musa takliman. Nah, kalau ha nanti Allah jadi objek. Siapa berarti pelakunya? Musa. Nabi Musa. Jadi itu nggak benar. Bukan Allah ngomong sama Musa, tapi Musa yang ngomong sama Allah. Gitu. Gitu cara mentakwilnya. Diganti harokatnya. Adapun versi Ahlussunnah, Allah bicara dengan sebenar-benar bicara, bagaimana bentuknya nggak tahu. Para sahabat juga dulu cuma beriman, nggak pernah nanya-nanya Rasulullah bagaimana Allah bicara. Allah bicara ngomongnya gini kah, pakai lidah kah, pakai bibir kah? Mereka nggak pernah tanya-tanya. Ketika Nabi memberitakan tentang Allah bicara, maka mereka beriman apa adanya, menyerahkan bagaimana bicara itu sesuai dengan kemuliaan Allah. Selesai. Nomor 7 selesai. 8. Menafikan keyakinan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Tapi wallahu alam, saya tidak tahu dalam konteks ke Indonesia. Apakah betul orang Asy'ariyah Maturidiyah itu di Indonesia ini meyakini tidak ada yang namanya orang mukmin melihat Allah di hari kiamat? Ini perlu tabayun dan daripada salah-salah karena kita tidak tahu. Ya, karena namanya suatu pemikiran bisa jadi kesini itu bisa berubah. Contoh, Salafi saja dulu, tahun-tahun dulu itu satu suara tentang pemilu, yaitu golput. Tahun sekarang, nah, macam-macam. Ada yang ikut ini, ada yang ikut ini, ada yang, oh saya pokoknya golput, ada yang ini. Ada yang, saya nggak golput. Jadi milih siapa? Nggak milih. Loh, golput kan berarti nggak milih kan golput. Enggak, golput itu istilah demokrasi. Nah, saya di luarnya betul-betul. Jadi jangan bilang saya golput, katanya. Ya kan? Artinya suatu pemikiran, keyakinan mungkin kesini berganti zaman bisa jadi berubah-berubah. Maka mungkin sebagian dari akidah Maturidiyah yang ditulis di sini, mungkin kalau kita tanya ke orang Indonesia, Maturidiyah yang ada di Indonesia ini, mungkin mereka bilang enggak, kami enggak gitu. Tidak jadi. Jadi nomor 8 skip saja. Mengingkari sebagian besar sifat Allah ini jelas, karena bagian dari keyakinan Asy'ariyah Maturidiyah. Nomor 10, musyabbihah. Akidah musyabbihah ini paham bid'ah yang kufur karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kebalikan dari Asy'ariyah Maturidiyah. Perhatikan teman-teman. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah ini kan nama sifat Allah. Mereka bilang gini, takutnya kalau kita bilang Allah itu punya sifat seperti tertawa, marah, turun, datang, dan lain-lain. Kalau Allah punya sifat kayak gini, ini nanti sama kayak makhluk. Kan kita itu tertawa, kita itu marah, kita itu turun, kita itu datang. Nanti Allah sama kayak kita. Jadi gimana? Jadi tidak usah ada sifat Allah. Ini Mu'tazilah. Adapun Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka bilang, oh tidak semua sifat. Sifat yang ini buang, sifat yang ini buang, yang ini buang, yang ini buang, sifat ikhbariyah ini buang, sifat fi'liyah ikhtiyar ini buang. Yang kita tetapkan berapa tadi? 7. Nah, datang akidah yang betul-betul bertentangan dengan ini. Mereka bilang, salah itu Mu'tazilah itu. Salah itu Asy'ariyah, Maturidiyah ini. Bodoh semua. Jadi bagaimana? Sifat Allah itu semuanya yakini. Bentuknya sama kayak kita. Nah ini semakin kufur lagi. Mereka, sifat Allah itu ada, sudah ada di Al-Quran, ada di Sunnah, ya sudah, yakini saja. Tapi bagaimana mukanya? Ah, mukanya Allah kayak kita. Tangannya Allah kayak kita. Kakinya Allah kayak kita. Katanya,
akidah sesat yang nomor 10. Kalau ini betul-betul kufur. Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.